Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Masa ayat dari Al-Quran disebut sebagai adat orang Arab? Menurut saya cadar itu budaya. Kata siapa? Cadar itu budayanya orang Arab. Supaya wah jair kena pasir ditutup nganggo cadar. Brambangnya sekilo pinten 5.000. Dan tidak usah diikuti model-model sebagian manusia. Kadang dia tidak mengerti apa arti agama, apa arti kehormatan, penjagaan terhadap perempuan, apa keindahan syariat. Dia tidak mengerti tentang hal tersebut. Bicara-bicara tentang hukum-hukum agama, ini tidak pantas untuk didengarkan dan tidak usah ditoleh pada orang-orang yang berbicara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani wa akhwati, kembali lagi di channel Darul Arabi, channel untuk saling berbagi informasi dan ilmu. Siapa yang belum pernah mendengar kata cadar? Tentu kata cadar sudah tidak asing lagi di telinga para ikhwan dan akhwat semuanya. Pada saat ini, kita mulai banyak menyaksikan para akhwat bercadar di mana-mana. Dan saat ini, akhwat bercadar bukan hanya ada di pesantren, bahkan di sekolah negeri ataupun kampus-kampus perkuliahan kita dapat menemuinya. Pada tanggal 9 Desember 2019, dikabarkan bahwa Direktur UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengungkapkan tentang penggunaan cadar atau niqab ternyata sudah ada sebelum Islam berkembang. Beliau menjelaskan pemakaian cadar merupakan tradisi lama di suku-suku yang ada di kawasan Timur Tengah atau Asia Selatan seperti Pakistan. Beliau juga mengatakan pemakaian cadar bukan ajaran dari Islam. Selain itu, penggunaan cadar juga tidak ada dalam Al-Quran. Hal inilah yang membuat para akhwat bercadar mulai gelisah, bingung, putus semangat, dan tidak istiqomah dalam bercadar. Jadi, apakah benar cadar adalah budaya Arab? Atau cadar adalah syariat yang diajarkan oleh agama Islam? Ustadz Abdullah Zain berkata, siapa bilang cadar itu adalah budaya Arab? Cadar itu disyariatkan dalam Islam, walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Apakah cadar itu hukumnya wajib atau sunnah? Baiklah, langsung saja kita simak beberapa penjelasan dari beberapa asatidzah lain yang mudah-mudahan mampu menghilangkan kegelisahan dan kerisauan kalian semua, wahai para akhwat. Perselisihan ulama tentang masalah cadar. Kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela, tidak boleh jilbab. Bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah. Seperti sekarang banyak Islam-Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan. Itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi. Enggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi, tradisi Arab, ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan. Para sahabiat mengenakannya. Memang begitu. Mereka bercadar karena tinggal di tempat yang berdebu. Arak debu le Lombok, arak debu le Lombok, luwe debu lagu luwe ini bercadar. Berarti cadar bukan karena debu. Ini alasan luwe debu le Indonesia lagu ini bercadar. Berarti dengan si bercadar bukan karena debu. Alasan doang. Intinya bahwasanya hijab niki pakaian syar'i, syariat Allah, bukan adat atau tradisional orang Arab. Terjadi perselisihan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, cadar itu wajib. Mereka berdalil dengan bahwasannya bagian wanita yang memfitnah itu justru wajahnya, kata mereka. Kemudian juga adanya dalil-dalil bahwa para sahabat dahulu memakai cadar. Sementara mayoritas ulama dan pendapat jumhur bahwa cadar itu hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Dalilnya ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Di antaranya Nabi ketika berkhutbah Id di hadapan para wanita,
Di situ diceritakan ada seorang wanita yang kemudian melemparkan antingnya. Kata Bilal, wanita tersebut pipinya kemerahan. Di situ Bilal mengatakan pipinya kemerahan berarti dia tidak pakai cadar. Kalau ibu pernah dengar Kiai Haji Hashim Asy'ari, ibu, pendiri Nahdlatul Ulama, itu justru beliau pendapatnya wajib hukumnya cadar. Cadar itu adalah pakaian orang Arab, bukan pakaian Islam. Kita jawab, para sahabiyat mereka memakai cadar dan mereka meyakini itu adalah syariat Allah, bukan itu pakaian orang Arab. Salah satu makna dari ayat yudnina alaihinna min jalabibihim dalam surat An-Nur, hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, yaitu salah satunya mengulurkan kain dari atas kepala menutup seluruh tubuh mereka. Bukankah seluruh redaksi ayat yang ada dalam Al-Quran umum orang Arab untuk orang Arab dan non-Arab? Orang-orang, para musafir yang menaiki onta, mereka melewati kami, dan kami pada saat itu bersama Rasulullah SAW. Jadi istri-istri bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika sejajar dengan kami, maka istri-istri Rasulullah SAW menjulurkan apa? Kain dari atas kepala mereka, menutupi wajah mereka. Apakah yang disebut adat orang Arab? Raihanul Bahrain, dosen di Universitas Mataram sekaligus kontributor majalah Kesehatan Muslim, juga mencoba menjawab pertanyaan ini. Beliau berkata, berdasarkan fakta justru pakaian tradisional dan budaya Arab itu tidak memakai cadar. Bahkan ada yang tidak menutup kepala dan terlihat rambut mereka. Perhatikan video festival budaya pakaian wanita suku-suku di Arab yang dikonteskan oleh anak-anak berikut ini. لبسك هذا أي منطقة؟ جازان. جازان. يلا اللي بعده. الرياض. الرياض. واللي بعده. قصيم. الشرقية. الشرقية. لبسك يلا. نجران. نجران. نعم. راحة. راحة. عسير. عسير. يا مرحبا. لبسك هذا وين أي منطقة؟ مكة. مكة يا سلام. لبسك وين؟ Medina. Kemudian beliau melanjutkan artikelnya dengan berkata, dahulu sebelum turun ayat tentang jilbab, mereka tidak berjilbab apalagi memakai cadar. Jika memang budaya Arab memakai cadar, tentu mereka sudah memakai cadar. Ketika turun ayat agar wanita memakai jilbab, maka para sahabiyah yang sebelumnya sebagian tidak memakai jilbab, mereka langsung memakai jilbab dan memakai cadar. Terdapat riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, lamma nazalat hadhil ayah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin akhadna izarahunna fashaqaqnaha min kibali hawashihin fakhtamarna biha. Ketika turun ayat ini yang berbunyi, dan perintahkanlah agar mereka menjulurkan kain kerudung mereka hingga dada-dada mereka, mereka pun langsung mengambil kain-kain mereka dan merobek ujung-ujungnya, maka mereka berkhimar dengannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4759. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan maksud berkhimar dengannya pada riwayat ini adalah menutup wajah mereka. Beliau berkata, qauluhu fakhtamarna ay wattayna wujuhahun, yaitu menutup wajah-wajah mereka. Banyak dalil-dalil dan pendapat ulama yang menerangkan bahwa hukum cadar adalah sunnah, dan ada juga di antara mereka yang berpendapat wajibnya cadar sebagaimana dipaparkan oleh asatidzah tadi. Jadi, alasan mereka melarang cadar karena budaya Arab tidaklah masuk akal, karena seharusnya mereka melarang juga budaya lainnya seperti jeans ketat, pacaran, Valentine, rok mini yang bukan budaya Indonesia pula. Mudah-mudahan video ini mampu memberi manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang yang namanya jilbab besar itu sudah biasa, dan insya Allah akan datang suatu masa cadar biasa. Insya Allah.